Bab 1904. Dokter memeriksa Dewi dan mendengar dari Wezo bahwa dia sakit kepala dan awalnya berencana melakukan CT scan otaknya. Tapi Dewi berkata, akhir-akhir ini, aku tidak hanya sakit kepala, tapi juga sakit perut. Kadang-kadang lambungku juga sakit, sekujur tubuhku sakit. Kalau begitu lakukan pemeriksaan lengkap saja. Dokter tidak berani lalai dan segera melakukan pemeriksaan lengkap pada Dewi. Dengan cara ini, dia bisa mencari kesempatan untuk kabur. Tapi Wezo, Sony, dan 6 pengawal lainnya selalu berjaga-jaga di sekitar. Dewi sama sekali tidak punya kesempatan untuk kabur. Lagi pula, aksi ini sudah membuat para dokter dan perawat sangat gugup. Dewi pura-pura tidak senang dan berkata, ini hanya pemeriksaan saja. Apa perlu banyak orang seperti ini? Nona Wiwi, kami juga mengkhawatirkan keselamatan Anda. Wezo dengan tergesa-gesa menjelaskan. Kami sudah memberi tahu Tuan. Dia sedang dalam perjalanan ke sini. Apa? Dewi tertegun. Dia mau datang. Iya. Tadinya dia akan menemui Anda di toko gaun pengantin. Setelah memberitahunya bahwa Anda sakit, dia segera bergegas ke rumah sakit. Wezo melaporkan keadaannya dengan serius. Dewi tidak bisa mendengarkan lagi. Dia hanya ingin kabur secepat mungkin. Jika tidak, dia tidak akan bisa kabur setelah Lorenzo datang. Berapa lama dia akan tiba? Dewi bertanya. Kantor agak jauh dari sini. Tuan baru saja berangkat. Mungkin paling cepat setengah jam. Wezo berkata dengan hati-hati. Tuan sangat mengkhawatirkan Anda. Pasti akan datang secepat mungkin. Dewi berdoa dalam hatinya agar dia akan tiba lebih lama lagi. Saat dia sedang berpikir, dokter mengatur agar Dewi menjalani pemeriksaan wanita. Saat hari ini keluar rumah, semua pengawalnya adalah pengawal pria, tidak ada pengawal wanita. Dewi akhirnya bisa memanfaatkan kesempatan dan langsung berkata, kalian tidak perlu ikut, tunggu saja di luar, sebentar lagi aku selesai. Baik, kalau ada apa-apa, Anda teriak saja, kami akan segera bergegas ke sana. Wezo dan yang lainnya tidak berani lalai. Memang akan ada masalah apa? Dewi berkata dengan tidak senang. Ini hanya pemeriksaan saja. Dokter tidak akan memakanku. Baik, baik. Wezo takut membuat marah calon nyonya rumah dan berkata dengan nada menyanjung. Berikan tas dan mantel Anda. Aku bantu bawakan. Tidak perlu. Aku bawa sendiri. Dewi langsung mengikuti perawat ke ruang periksa. Yang lainnya sedang menunggu di luar koridor. Wezo berbisik pada Sony. Menurutmu Nona Wiwi agak aneh tidak? Kurasa tidak. Aneh apanya? Sony bertanya dengan curiga. Kamu yakin? Wezo mengerutkan kening dan berkata. Jelas-jelas dia hanya sakit kepala. Hanya perlu CT scan saja. Tapi tiba-tiba dia bilang sekujur tubuhnya sakit dan perlu pemeriksaan lengkap. Kurasa dia sengaja mengulur waktu. Mengulur waktu? Apa tujuannya? Sony balik bertanya. Mungkinkah ingin kabur? Wajah Wezo berubah drastis. Sebelumnya pernah kabur 2 kali. Wezo bergegas ke ruang periksa dan Sony buru-buru menghentikannya. Apa kamu tidak lihat kata-kata di papan? Laki-laki tidak diizinkan masuk. Kalau Nona Wiwi kabur, bagaimana kita bisa menjelaskannya pada Tuan? Wezo cemas. Jika Tuan murka, habislah kita. Jika kamu menyinggung Nona Wiwi, aku takut akan lebih parah lagi. Balas Sony. Ini. Wezo tiba-tiba dilema. Begini saja. Aku ke sana dan lihat situasinya. Sony berkata. Jangan terlalu mencolok. Agar tidak menyinggung Nona Wiwi dan membuat Tuan marah. Boleh juga. Wezo mengangguk. Cepatlah. Jangan sampai ada masalah apapun. Aku tahu. Sony bergegas ke ruang periksa dan mengetuk pintu. Nona Wiwi. Saat ini. Di ruang periksa. Beberapa perawat tercengang karena Dewi. Dia hendak kabur dari jendela saat tiba-tiba terdengar suara Sony dari luar. Bab 1905. Ada apa? Dewi menjawab dengan cepat. Tidak. Tidak apa-apa. Sony berkata dengan hati-hati. Aku hanya ingin bertanya. Apa ada masalah? Tidak ada apa-apa. Saya sedang melakukan pemeriksaan. Ada masalah kecil. Mungkin perlu waktu lagi. Jangan buru-buru. Dewi sengaja membuat alasan untuk mengulur waktu. Baiklah, Sony tidak terlalu menyarankan. Pria tidak boleh masuk ke sini. Kamu keluar dulu. Perintah Dewi.
Baiklah, Sony pergi dengan cepat. Dewi segera keluar dari jendela. Di sini adalah lantai 7. Dia turun melalui pipa. Sony berjalan beberapa langkah dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Tadi hanya ada suara Dewi di ruangan. Tidak ada suara perawat atau dokter. Meskipun mereka sangat rendah hati, tapi para dokter ini tetap merasa bahwa mereka datang dengan niat buruk. Jadi mereka harus sangat hormat dan berhati-hati. Harus jawab satu pertanyaan dengan 10 kalimat. Sekarang dia datang menanyakan keadaan. Tapi para dokter dan perawat tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini tidak beres. Memikirkan hal ini, Sony berbalik dan mengetuk pintu lagi. Nona Wiwi. Benar saja. Tidak ada respon dari ruangan. Nona Wiwi. Nona Wiwi. Dia berteriak lagi. Tapi tetap tidak ada jawaban. Sony cemas. Lalu mencengkeram kenop pintu dan ingin masuk untuk memeriksa. Tapi berpikir di dalam adalah seorang wanita yang sedang melakukan pemeriksaan. Jika terjadi sesuatu, dia akan menyinggung calon nyonya rumah. Kemudian tangan yang memegang kenop pintu membeku. Setelah ragu-ragu sejenak, dia segera bergegas ke kamar kosong di sebelahnya. Membuka jendela untuk mengamati situasi di sana. Kebetulan melihat Dewi merangkak turun dari pipa. Matanya terbelalak karena terkejut dan hendak memanggilnya saat Dewi tiba-tiba menoleh dan keduanya saling berpandangan beberapa detik. Dewi memberi isyarat padanya, lalu dengan cepat menghentikan sebuah mobil, dan melaju pergi. Sony membeku di tempat dan beberapa saat baru kembali sadar, merasa sangat panik. Misinya adalah setia kepada Lorenzo, tapi saat ini, dia secara naluriah memilih untuk melindungi Dewi dan mengkhianati Lorenzo. Dia tidak mengerti mengapa Dewi ingin kabur, tapi dia tahu bahwa dia pasti punya alasannya sendiri. Tidak peduli mengapa, dia ingin membantunya, tapi dia juga merasa sangat bersalah pada tuannya. Hatinya sangat ketakutan dan gelisah. Sony, kamu sedang apa di sini? Saat ini, suara Wezo terdengar dari belakang. Sony panik sejenak, tapi dengan cepat kembali tenang dan berbalik. Aku ingin lihat. Apa ada masalah di ruang periksa sebelah? Tadi kamu sudah ketuk pintu belum? Ada jawaban tidak? Tanya Wezo. Sudah. Sony menjawab dengan jujur. Nona Wiwi sudah menjawab. Katanya masih diperiksa dan butuh waktu cukup lama. Tolong jangan diburu-buru dan juga bilang laki-laki tidak diperbolehkan masuk ke sini. Jadi memintaku pergi. Oh, Wezo menghela napas lega saat mendengar dia mengatakan seperti ini. Baguslah jika tidak ada masalah. Aku tidak terlalu tenang, jadi datang ke sini untuk periksa keadaan, tapi tidak menemukan apa-apa. Setelah Sony bicara, dia menutup jendela dan melirik ke jalan. Taksi itu sudah pergi. Oke, kalau begitu ayo cepat keluar. Sebentar lagi Tuan akan datang. Wezo mengingatkan. Sony mengikutinya pergi. Saat ini, taksi yang ditumpangi Dewi sudah meninggalkan jalan terdekat rumah sakit dan langsung menuju ke bandara. Pada saat ini, sebuah konvoi mewah melaju ke arahnya di jalan sebelahnya dan sekilas dia mengenalinya. Mobil Lorenzo. Dia panik dan buru-buru menunduk di balik kursi, takut ketahuan orang-orang Lorenzo. Taksi dan konvoi mobil mewah berlawanan arah dan kedua belah pihak saling berpapasan. Jantung Dewi berdebar kencang dan dia tidak duduk tegak sampai taksi melaju jauh dan merasa lega saat melihat konvoi mewah yang menjauh dari kaca spion. Akhirnya, berhasil kabur. Pada saat yang bersamaan, di mobil Rolls-Royce perak, Jasper menelepon Wezo. Mungkin ada serangan diam-diam. Kalian harus waspada. Sebaik mungkin lindungi Nona Wiwi dan jangan lalai. Baik, bab 1906. Setelah menutup telepon, Jasper menoleh pada Lorenzo dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Ada begitu banyak orang. Mereka pasti bisa melindungi Nona Wiwi dan kita akan segera sampai. Orang-orang tua itu beraninya terang-terangan menentang pernikahanku. Wajah Lorenzo menjadi muram. Bukan mereka yang membuat keputusan atas urusanku. Memang benar tidak memikirkan hal ini sebelumnya. Jasper mengerutkan kening. Bagaimanapun tidak punya pengalaman dan saat putra tunggal keluarga Wollens gila-gilaan mengejar Bibi, wanita tua itu tidak merestui. Kemudian Bibi tetap menikah dengan orang biasa. Di hati keluarga Moore tidak ada konsep menikah. Jadi pernikahan Anda tentu saja berdasarkan keinginan Anda sendiri.
Aku tidak menyangka para pemegang saham bereaksi sebesar ini. Mereka mengira pernikahan Anda terkait langsung dengan masa depan keluarga Moore. Harus pilih salah satu wanita dari keturunan langsung dari 3 keluarga besar atau menikah ke dalam lingkaran politik. Dan juga, harus menikah dengan wanita dari keluarga besar yang terkenal. Bagaimanapun, tidak boleh menikah dengan orang biasa yang tidak diketahui asal-usulnya. Memangnya orang biasa kenapa? Lorenzo bertanya dengan marah. Aku tidak menggantungkan hidup pada wanita. Mengapa harus lihat latar belakangnya? Latar belakang keluarga adalah salah satu aspek. Alasan utamanya adalah asal-usul dia tidak diketahui. Jasper menjelaskan dengan hati-hati. Bagaimanapun, negara Maple sangat mengawasi kita dan keluarga Wallens adalah musuh kita. Mereka khawatir Nona Wiwi adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lawan. Hal ini juga masuk akal. Gila. Bagaimana mungkin? Lorenzo terdiam. Meskipun aku juga merasa tidak mungkin. Tapi identitas Nona Wiwi tidak dapat ditemukan. Ini memang. Ucapan Jasper baru setengah jalan. Dia tidak berani melanjutkan. Dia berhenti sejenak. Lalu menambahkan. Menurut kekuatan keluarga Moore kita, tidak ada informasi di dunia yang tidak dapat ditemukan. Tapi Nona Wiwi tampaknya kasus khusus. Dia tidak ada masalah. Lorenzo berkata dengan singkat. Tidak penting apa yang dikatakan orang lain. Aku membuat keputusan atas urusanku sendiri. Baiklah. Jasper menundukkan kepalanya. Tidak berani berkata lebih banyak lagi. Utus lebih banyak orang untuk melindungi Wiwi. Lorenzo memerintahkan lagi. Aku khawatir mereka akan menyerangnya. Terutama Cole Kingsley. Dia ingin menangkap titik lemahku. Dulu mencari kesempatan dalam kesempitan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang dia akhirnya punya kesempatan untuk menangkapnya dan tidak akan pernah melepaskannya. Jasper mengangguk. Rumah sakit sudah di depan. Kita akan segera bertemu Nona. Saat ini, taksi yang ditumpangi Dewi sudah tiba di bandara. Dia turun dan buru-buru pergi untuk check-in. Tadi dia beli tiket pesawat dengan ponselnya di dalam mobil dan berencana untuk terbang ke kota lain di negara Emron. Bersembunyi di sana selama beberapa hari. Menunggu sampai visanya selesai dan kemudian pulang dengan cepat. Namun, sebelum dia memasuki bandara, dia dihentikan oleh sekelompok pria berbaju hitam. Dewi merasa pengunjung itu tidak baik, jadi dia berbalik dan segera lari. Orang-orang berbaju hitam itu segera mengejarnya sambil membawa senjata. Dia merobohkan beberapa pria berbaju hitam dan ingin melompat ke dalam taksi untuk kabur. Tapi taksi itu takut terlibat dalam masalah. Jadi tancap gas dan kabur. Sebelum Dewi sempat menghentikan mobil, kepalanya ditodong pistol. Lalu dia diseret dan dimasukkan ke dalam mobil. Apa yang ingin kalian lakukan, Hah? Tepat saat Dewi hendak bicara, mulutnya dibekap oleh sesuatu. Kemudian seseorang dari belakang menggunakan pistol memukul kepalanya dengan keras. Terdengar suara bruk yang keras dan darah memercik ke seluruh wajahnya. Dewi jatuh lemas di kursi. Tidak akan matikan. Salah satu pria berbaju hitam mengerutkan kening. Mana mungkin mati semudah ini, kata pemimpin pria berbaju hitam. Hentikan pendarahannya, kata Tuan. Dia harus hidup. Baik, Dewi berbaring di sofa. Tidak bergerak. Darah seketika menodai wajahnya dan pakaiannya hingga menjadi merah. Pria berbaju hitam menutupi luka dengan pakaiannya untuk mencegah banyak kehilangan darah. Namun, mereka tidak tahu bahwa pukulan barusan mengenai lukanya dan sekarang pendarahan. Bab 1907. Konvoi Lorenzo tiba di rumah sakit dan hendak naik saat Wezo dan yang lainnya bergegas turun dan melaporkan dengan panik. Tuan, Nona Wiwi tidak ada. Apa? Lorenzo kaget. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pergi kemana? Jasper buru-buru bertanya. Seharusnya kabur, kata Wezo dengan cemas. Nona Wiwi membuat staf medis yang sedang melakukan pemeriksaan pingsan, lalu melompat keluar jendela. Sudah periksa sekitar belum? Jasper bertanya dengan cemas. Kami sudah menggeledah rumah sakit dan tidak menemukannya. Wezo menunduk, merasa sangat bersalah. Tadi dia melakukan pemeriksaan. Menyuruh kami tunggu di luar. Kami tidak berani mendekat, jadi. Sampah, teriak Lorenzo dengan murka. Benar, Wezo dan yang lainnya buru-buru berlutut. Silahkan jatuhi hukuman untuk kami.
Sekarang bukan waktunya untuk menuntut pertanggungjawaban. Lebih penting cari dia dulu. Jasper berkata dengan tergesa-gesa. Cepat kalian cari video CCTV dan lihat ke arah mana Nona Wiwi pergi. Sonny sudah ambil. Begitu Wezo selesai bicara, Sonny berlari keluar dengan tergesa-gesa dan menyerahkan ponsel berisi video CCTV kepada Jasper. Nona Wiwi seharusnya menuju ke bandara. Aku sudah utus orang untuk menghubungi sopir taksi. Seharusnya akan segera ada hasilnya. Segera ke bandara. Perintah Jasper dengan tegas. Baik, Wezo segera bergegas ke bandara bersama rombongan. Hubungi bandara. Semua penerbangan ditunda selama 2 jam. Lorenzo memerintahkan dengan tegas. Lalu naik mobil. Baik, Jasper segera atur dan kemudian menenangkan. Tuan, jangan khawatir. Nona Wiwi belum lama pergi. Bahkan jika dia sudah melewati pemeriksaan keamanan, seharusnya juga belum naik ke pesawat. Pasti keburu. Hubungi bandara untuk cari tahu. Dia sudah naik pesawat atau belum? Perintah Lorenzo sekali lagi. Baik, Jasper hendak menelepon. Tapi tiba-tiba berhenti. Tapi, kami bahkan tidak tahu nama asli Nona Wiwi. Bagaimana periksanya? Lorenzo tidak mengatakan arah-arah. Hanya mengangkat ponsel dan menelepon. Jasper penasaran dan entah siapa yang dia hubungi. Sampai telepon tersambung dan terdengar suara yang familiar. Willy. Siapa nama asli Wiwi? Hah, Willy jelas tercengang dan tidak bereaksi selama beberapa saat. Cepat katakan. Lorenzo mendesak dengan tidak sabar. Ini, dia tunanganmu. Aku. Bagaimana aku tahu? Berhentilah pura-pura. Lorenzo berkata dengan kesal. Apa nama asli tabib Dewi? Cepat katakan. Saat ini, Willy benar-benar terpana. Ternyata dia sudah mengetahui identitas Dewi. Willy, Dewi, kenapa hanya satu kata saja? Dewi Lin. Begitu Willy selesai bicara, Lorenzo menutup telepon dan mendesak Jasper. Segera periksa. Baik, Jasper segera laksanakan. Cepat sedikit. Lorenzo menatap jam tangannya. Merasa sangat cemas. Setelah selesai menelepon, Jasper bertanya pada Lorenzo dengan hati-hati. Tuan, ternyata Anda sejak awal mengenali tabib Dewi. Ciri-cirinya sejelas ini. Bagaimana bisa tidak mengenalinya? Lorenzo mengerutkan kening dengan ekspresi yang rumit. Sebenarnya dia tidak sengaja pura-pura. Tapi aku yang tidak bisa menghubungkan kedua identitasnya. Iya juga, Jasper mengangguk. Suara, tatapan, bahkan cara bicara dan gerak-gerik, semuanya persis sama. Tidak, Lorenzo tiba-tiba terpikir sesuatu dan segera memerintahkan. Sebelumnya aku minta kamu untuk beritahu bandara. Begitu ada penumpang keturunan Asia meninggalkan kota Snowy. Harus lapor padaku, tapi tidak ada kabar dari mereka. Tidak ada. Jasper juga menyadari ada yang aneh. Saat aku hubungi bandara tadi, mereka juga bilang dalam 1 jam ini tidak ada penumpang keturunan Asia yang melakukan check-in. Mungkinkah terjadi sesuatu sebelum masuk bandara? Wajah Lorenzo berubah drastis. Segera periksa video CCTV di pintu masuk bandara. Baik, bab 1908. Jasper hendak menelepon untuk menyelidiki saat Jeff menelepon. Aku baru saja melacak taksi yang dinaiki Nona Wiwi dan sopirnya bilang. Nona Wiwi dibawa pergi oleh sekelompok pria berbaju hitam begitu dia turun mobil. Lorenzo mengerutkan kening. Wajahnya tampak tenang. Tapi tatapannya telah berubah. Siapa? Jasper buru-buru bertanya. Menurut deskripsi pengemudi, itu adalah sekelompok pria terlatih berbaju hitam. Semuanya bawa senjata. Jeff berkata dengan suara rendah. Aku utus orang untuk mengambil video CCTV di pintu masuk bandara. Tapi video tersebut sudah dirusak dan tidak ada yang tertangkap kamera. Aku sedang minta orang menggeledah mobil yang diparkir di pinggir jalan pada saat itu untuk melihat apa ada kamera dashboard mobil merekam sesuatu. Utus semua orang untuk mencari sekuat tenaga. Lorenzo mengambil ponsel dan memerintahkan dengan sangar. Aku tidak peduli metode apa yang kalian gunakan. Pokoknya harus bisa temukan dia. Baik, Tuan. Jeff mengetahui keseriusan masalah ini dan tidak berani lalai. Jasper menatap tatapan cemas Lorenzo dan dengan cepat menenangkannya. Tuan, jangan khawatir. Pihak lain menangkap tabib Dewi. Seharusnya ingin memanfaatkannya untuk mengancam Anda. Tapi mereka tidak berani sembarangan menyakitinya.
Lagi pula tabib Dewi punya bakat dan keterampilan supernatural. Mungkin dia akan kabur di tengah jalan. Keterampilan bawaannya hanya bisa digunakan di lingkungan tertentu dan dia tidak bisa memanggil binatang buas di jalan. Lagi pula kepalanya terluka. Semakin Lorenzo memikirkannya, ia semakin khawatir dan cemas. Hubungi militer, cepatlah. Menghubungi militer akan mengganggu kalangan politik. Jasper buru-buru mengingatkan. Tuan, kita dikepung musuh dan posisi kita tidak stabil. Jika Anda memanggil militer untuk urusan pribadi, Anda akan dikritik. Diam, teriak Lorenzo dengan murka. Laksanakan saja. Ini, Jasper tidak berani membantah. Baik, Tuan. Maaf, ini semua salahku. Sonny yang sedang mengemudi, mengaku bersalah. Tatapan Lorenzo tiba-tiba menjadi dingin. Kamu yang membiarkannya pergi. Aku tahu saat tabib Dewi kabur. Tapi aku tidak mengatakan apa-apa. Sonny berkata dengan gemetar. Dia pernah menyelamatkan hidupku dan aku tidak tahan untuk menolongnya. Berpikir bahwa dia pasti punya alasan sendiri hingga bersikeras ingin pergi. Jadi, kurang ajar. Beraninya kamu mengkhianati Tuan. Jasper berteriak dengan penuh amarah. Bawahan sepertiku seharusnya mati. Sonny menundukkan kepalanya dan memohon maaf. Kita perhitungkan nanti. Lorenzo memberinya tatapan membunuh. Lalu menyambar ponsel Jasper. Sini ponselnya. Aku hubungi sendiri. Lorenzo langsung menelepon militer. Minta pengiriman tim pencarian dan penyelamatan khusus. Juga menggunakan helikopter militer untuk mencari di seluruh kota. Tim militer mengira telah terjadi sesuatu yang serius. Saat mengetahui bahwa ini pengorbanan demi menemukan tunangannya, mereka agak bingung. Tapi tetap melaksanakannya. Bagaimanapun, sekarang militer tidak berani menyinggung Lorenzo. Jasper menatap dari samping. Hatinya gelisah. Dia tahu bahwa Lorenzo sangat mencintai Dewi tapi sekarang dia sadar bahwa kasih sayangnya jauh melebihi yang dia bayangkan. Jika kali ini Dewi bisa kembali dengan selamat dan sehat saja sudah cukup. Jika terjadi sesuatu, tuan mereka mungkin akan mengubah kota Sonwi menjadi merah. Dia berdoa dalam hati, berharap tidak terjadi apa-apa pada Dewi. Dewi terbangun dalam keadaan linglung dan sakit parah di kepalanya. Darah membasahi rambutnya, menempel lengket di lehernya dan ada bau darah yang kuat. Dia menemukan dirinya ada di dalam mobil di jalan bergelombang yang bergoyang-goyang dan menanjak. Suara burung terdengar dari luar jendela dan cahaya matahari menembus melalui jendela mobil, dengan jejak belang-belang. Dewi perlahan membuka matanya dan melalui jendela mobil, dia melihat hutan lebat di luar. Ada lengkungan muram di tepinya dan cahaya di matanya menyala kembali. Saat mereka sampai di hutan rimba, dia beraksi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.